Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi zidna ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwatul iman, sha'imina was sha'imat rahimakumullah. Para ahli tarikh sejarah Islam mencatat bahwasanya selama baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Mereka mencatat ada 4 peperangan besar dan dahsyat yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin, yang semua peperangan itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar Kubro, di mana peperangan ini terjadi pada tahun kedua Hijrah, di awal masa Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Ini ujian yang begitu sangat berat, ujian yang begitu luar biasa, yang sangat dahsyat dihadapi oleh kaum muslimin. Sampai dalam peperangan itu terlintas perkataan para sahabat kepada Rasulullah SAW, mata nasrullah, kapan itu datangnya pertolongan Allah ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah 214. Allah jawab kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan para sahabat. Alah, inna nasrullahi qarib. Tahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, sehingga Allah turunkan malaikat membantu kaum muslimin dan memenangkan perang Badar Kubra. Ini yang pertama. Yang kedua, peperangan Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijrah, di mana kaum muslimin menghadapi 3 kekuatan besar. Yang pertama dari tubuh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membalas dendam atas kekalahannya. Yang kedua, dia persekutuan bangsa Najd yang ingin mengambil keuntungan dari kekalahan kaum muslimin. Yang ketiga adalah pengkhianatan orang-orang Yahudi dari dalam kota Madinah. Tapi lagi-lagi Allah bantu dengan izinnya kemenangan kaum muslimin dengan mengirim bala tentara yang berupa angin topan yang meluluh lantahkan perkemahan orang-orang kafir, dan mereka luluh lantah tunggang langgang lari meninggalkan kota Madinah tanpa perlawanan apapun. Yang ketiga adalah perang identitas, keimanan dan kekufuran, pengambilan alih kota Mekah oleh kaum muslimin yang disebut dengan Fathul Mekah, yang terjadi pada tahun ke-8 Hijrah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah perang yang begitu memerlukan tenaga, waktu, harta, pengorbanan karena perjalanan yang sangat jauh dan lama, yakni perang melawan orang-orang bangsa Rum yang disebut dengan perang Tabuk melawan orang-orang Romawi. Kalau kita melihat catatan sejarah ini, dalam setiap bulan Ramadan kaum muslimin menghadapi peperangan melawan orang-orang kafir. Maka dalam setiap tahunnya kita yang saat ini hidup di negeri yang aman dan nyaman, peperangan kita bukan lagi melawan orang-orang kafir, tapi peperangan kita adalah melawan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena ini Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Yusuf ayat yang ketiga, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa marrahimah rabbi. Aku wasiatkan kepada kalian tentang hawa nafsu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu hanya mengajak kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang mendapatkan rahmat karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dalam diri manusia ketika Allah menciptakannya, Allah tegaskan dalam surah Asy-Syam ayat 8, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan ke dalam diri manusia itu keburukan, kejahatan, dan ketakwaan, kebaikan. Yang ini akan selalu mengalahkan sampai dia dijemput oleh kematian. Dalam Sahih Muslim, Imam An-Nawawi juz 7 halaman 167 mengatakan, li'anal masdarul khati'ah wal fujur yujad isnain. Karena sesungguhnya pangkal dari berbagai macam kesalahan, dosa dan maksiat akan kalian dapati pada 2 hal. Yang pertama, asyaitanu la'natullah alaih, setan yang dilaknat oleh Allah, yang selalu merbujuk rayu kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Yang kedua, asyahwat fi nafsil insan, yakni keinginan syahwat nafsu yang ada dalam diri manusia. Maka pastikan di bulan Ramadan tahun ini kita adalah orang yang bisa memenangkan hawa nafsu kita, mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga puasa 1 bulan akan membentuk kita menjadi orang yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah, sehingga terbentuklah kalimat la'allakum tattaqun dalam
memberkahi dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum